Jai Langkung, Jai Langse. Di sini ada pesta. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Now it's summer time. Jai Langkung, Jai Langse. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Gengs, hari ini aku akan menceritakan asal-usul dan pengalaman mistis seseorang yang bermain Jai Langkung. Jadi Jai Langkung ini adalah sebuah permainan pemanggil arwah yang menggunakan media boneka kayu. Biasanya kepalanya itu terbuat dari batok kelapa dan menggunakan 2 buah kayu atau ranting sebagai badan dan juga tangannya. Dan di ujungnya ini biasanya disematkan alat tulis berupa kapur atau pensil. Jai Langkung ini adalah permainan yang berasal dari Tiongkok, yang namanya adalah Cai Lan Gong. Konon masuk ke Indonesia karena pada zaman dahulu kala terjadi perdagangan antara Indonesia dan juga Tiongkok. Sehingga permainan itu kemudian masuk ke Indonesia dan tersebar di berbagai penjuru di Indonesia. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak remaja pada saat festival rembulan. Jadi mereka itu melakukan permainan iseng-isengan untuk memastikan adakah makhluk halus di sekitar mereka. Kalaupun ada, mereka akan mempertanyakan siapa namanya dan alasan kematiannya. Dan bahkan juga digunakan oleh orang-orang yang merindukan sosok keluarga yang telah meninggal. Jadi arwahnya itu diundang untuk masuk ke media boneka. Ketika masuk di Indonesia, namanya berubah menjadi Jai Langkung dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia dengan menggunakan nama yang berbeda dan media yang berbeda. Ada yang menggunakan koin dan ada juga yang menggunakan jangka. Dan masuk ke Indonesia ini terdapat perbedaan dari yang sebelumnya. Maknanya juga berubah. Yang tadinya hanya permainan senda gurau menjadi sebagai alat untuk perlindungan dari wabah penyakit, tolak bala, untuk hiburan, atau untuk menakut-nakuti seseorang. Kita masuk ke sebuah kisah mistis yang dialami oleh seseorang yang pernah memainkan Jai Langkung. Sebut saja namanya Andi. Dia ini adalah anak remaja yang memang kesehariannya melakukan permainan Jai Langkung. Karena dia ini penasaran. Tidak pernah ada sesuatu yang terjadi sampai dia ini kayak merasa ketagihan. Ingin terus mengulang-ulang sampai ada sesuatu hal mistis yang terjadi. Dan keinginannya terkabul ketika suatu hari tetangga di komplek perumahannya ini meninggal. Tetangganya ini bernama Pak Bambang. Dia ini adalah sosok laki-laki tetangga yang ramah sekali. Dia kenal atau tidak kenal dengan seseorang pasti dia sapa atau dia memberikan senyum terbaik. Sampai suatu hari Pak Bambang ini pulang dari kantornya menuju ke rumahnya dengan membawa kado untuk anaknya Sarah. Karena sebentar lagi Sarah ini akan ulang tahun. Namun naas di tengah perjalanan ia mengalami kecelakaan. Muka serta kepalanya ini hancur. Yang tersisa dari Pak Bambang hanyalah kado untuk anaknya. Jenazahnya kemudian dibawa pulang. Semua tetangganya ikut berbelasungkawa, termasuk Andi. Pada saat itu Andi bertemu dengan Rio. Rio ini rumahnya tepat di sebelah rumah Pak Bambang. Kemudian Rio bilang, gimana kalau Andi ini menemani Rio untuk tidur di rumahnya malam itu. Kenapa Rio ini minta tolong untuk ditemani sama Andi? Karena Rio ini sendirian di rumahnya. Karena orang tuanya ini lagi pergi keluar kota. Ini bukan kali pertama Rio ditinggalkan sama orang tuanya. Tapi kenapa hari itu Rio merasa takut? Karena rumah Pak Bambang itu berada tepat di sebelah rumah Rio. Sehingga bukan cuma Andi yang dimintai pertolongan, tapi beberapa orang temannya juga diminta pertolongan untuk menginap di rumahnya Rio. Rio dan keempat temannya ini sudah berada di rumahnya. Kemudian mereka ngobrol, mereka nonton. Tiba-tiba aja tercetus dari salah seorang temannya ini untuk mengajak mereka bermain Jai Langkung. Andi kemudian bilang, percuma main Jai Langkung. Saya ini sering banget main Jai Langkung. Gak pernah ada yang terjadi sesuatu apapun. Atau mungkin karena saya ini biasa main Jai Langkung siang atau sore hari. Tiba-tiba ada salah seorang temannya yang mengatakan, ya udah kalau gitu kita mainnya nanti tengah malam. Andi pada saat itu merasa kurang enak badan dan dia minum obat flu.
pada saat mereka menghabiskan waktu sambil menunggu jam menunjukkan pukul 12, Andi ini kemudian pamit sama teman-temannya. Dia bilang, saya mau tidur dulu, gak enak badan, habis minum obat flu. Nanti kalau udah jam 12 kalian mau mulai permainan Jailangkung, kalian bangunin saya aja. Andi ini pergi ke kamarnya Rio. Tiba-tiba pada saat dia tidur, dia terbangun dalam keadaan kamar Rio yang sudah gelap. Samar terdengar dari luar itu ada mantra-mantra pemanggilan Jailangkung. Dia yang masih dengan ngantuknya kemudian berusaha membuka kamarnya Rio dan melihat ke ruang tengah. Ternyata keempat orang temannya termasuk Rio sedang membuat lingkaran dan mengucapkan mantra Jailangkung. Semua orang itu melihat ke arah Andi. Dan mereka bilang, Andi tadi udah dibangunin, tapi kamu gak bangun-bangun. Akhirnya kita mulailah permainan ini. Andi masih diam di depan pintu kamarnya. Kemudian seseorang temannya bilang, ini kayaknya ada makhluk yang udah mau dateng, tapi gak tahu kenapa gak masuk-masuk ke bonekanya. Andi masih diam juga. Pada saat mereka terdiam, terdengarlah ketukan sebanyak 3 kali di pintu depan rumah Rio. Semuanya saling lihat, kemudian tuduh-tuduhan. Kamu aja yang buka, enggak kamu aja, nggak bisa, kita kan lagi main. Akhirnya mereka sepakat untuk menyuruh Andi membuka pintu tersebut. Andi dengan perasaan gak ada masalah, Andi nggak takut, emang ada apa? Andi berusaha jalan menuju ke pintu depan rumah Rio. Andi ngelihat ke belakang, kok teman-temannya takut ya, emang ada apa? Karena Andi belum sepenuhnya sadar bahwa mereka masih melakukan ritual pemanggilan Jailangkung. Pada saat dia membuka pintunya, dibuka dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Andi bingung, tapi tadi jelas-jelas dia dengar ada suara ketukan. Dia tutup lagi pintunya, kemudian dia membalikkan badannya dan dengan tiba-tiba dia melihat sosok seorang laki-laki menggunakan kemeja berwarna putih dengan noda darah di kemejanya. Dan pada saat dia melihat mukanya, separuh dari mukanya hancur. Kelopak matanya hilang dan matanya itu nyaris keluar. Dan sosok laki-laki itu mengatakan kepada Andi, tolong antar saya ke tempat anak saya. Pada saat itu Andi hanya mengingat dia kenal betul suara siapa itu. Dia meyakini itu adalah suara Pak Bambang. Dia kaget, kemudian dia merasa badannya lemas dan pandangannya gelap. Ketika dia tersadar, dia melihat bahwa dia ada di kamar Rio dengan kondisi kamar yang gelap. Dan samar dia mendengar ritual pemanggilan Jailangkung. Dia merasa tidak asing dengan kejadian itu. Dia merasa dia dejavu. Dia akhirnya membuka pintu kamarnya Rio dan melihat keempat orang temannya ini sedang duduk melingkar dan melakukan ritual pemanggilan Jailangkung. Pada saat itu terdengar lagi ketukan pintu sebanyak 3 kali. Dan Andi pun membuka pintu depan rumahnya. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia ingat mimpi sebelumnya ketika dia menoleh, dia melihat Pak Bambang. Maka dia cepat-cepat menoleh dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia mendengar suara teman-temannya ini ketakutan seperti bertanya-tanya ada apa. Akhirnya dia ini menutup kembali pintunya. Namun ternyata tidak bisa ditutup karena terganjal sesuatu. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat ada sebuah boneka dengan tulisan untuk anakku Sarah. Gengs, gimana kamu pernah gak punya pengalaman tentang permainan Jailangkung? Kalau kalian pernah, aku yakin sih kalian pernah. Tolong komen-komen di bawah, ceritain kejadian apa yang pernah kamu alami dan kengerian apa yang terjadi setelah pemanggilan itu. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk selalu support channel aku dengan klik subscribe, di like, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!